Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Marsha Dwi Julia Rifanga dengan NIM 2005992 dari Manajemen Resort dan Leisure kelas 2B. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemetaan, saya akan mendigitasi 3 jenis peta dari Kabupaten Jepara. Untuk video kali ini, saya akan mendigitasi peta penggunaan lahan. Selamat menonton. Untuk tahap awal seperti pendigitasian, yang pertama memasukkan add data, kemudian pilih folder khusus yang telah dimasukkan dengan peta, kemudian pilih petanya dan add petanya. Setelah petanya muncul, klik kanan, kemudian pilih data frame properties, kemudian pilih koordinat sistem, pilih project koordinat sistem, pilih UTM, pilih WG 1984, Shorten Hemisphere, zonanya 49. Setelah itu kita masukin koordinatnya sesuai dengan yang ada di peta. Jangan lupa dipasin dulu sama titik koordinatnya biar RMS errornya di bawah 2. Untuk X-nya itu yang horizontal dan Y-nya itu yang vertikal. Kemudian masukin tiap sudutnya ada 4 sudut sesuai dengan tadi X dan Y. Setelah semua angka koordinatnya masuk, sekarang buka katalog, kemudian buka folder ArcGIS 3. Setelah itu buka SAP, buka kawasan. Di kawasan kita klik kanan, pencet new save file. Untuk namanya kita ganti jadi kawasan _ lahan. Untuk type-nya kita pilih polygon. Setelah itu description-nya pilih project coordinate system, kemudian UTM, WG 1984, pilih Shorten Hemisphere sama zona 49. Seharusnya di sini kita pilih editor, cuman kayaknya saya lupa masukin. Jadi pilih customize. Di customize kita masukin toolbar. Di bagian toolbar kita pilih editor. Setelah muncul editornya, kita start editing aja. Kemudian pilih editing windows, create feature, pilih kawasan lahan. Untuk construction toolsnya pilih polygon. Kemudian tinggal kita klik-klik aja sesuai dengan daerahnya. Nah, jadi deh. Setelah jadi, kita ganti warnanya di bawah kawasan lahan. Pilih hollow. Untuk outline width-nya pilih 2. Oke. Tahap selanjutnya, kemudian kita cut polygon. Di cut-nya sesuai dengan keterangan warnanya aja. Nah, jadi deh semuanya udah di cut polygon. Kita ke folder administrasi, kemudian klik kanan, pilih new save file. Setelah itu ganti namanya jadi sungai _ lahan. Untuk type-nya pilihnya polyline. Untuk description-nya seperti biasa pilih project coordinate system, UTM, WG 1984, Shorten, zonanya 49. Setelah itu kita di start editing, terus kita pilih sungai lahan, construction tool, pilihnya yang line. Kemudian di klik-klik aja sesuai dengan garis biru untuk sungai. Nah, ini jadi semua sungai sudah selesai. Terus kita bikin baru new save filenya. Sekarang kita ganti dengan jalan _ lahan. Untuk type-nya pilih polyline. Untuk description-nya seperti biasa. Setelah
Setelah itu pilih start editing, terus pilih jalan lahan, oke. Terus editing windows, create fitur, pilih jalan lahan, construction toolnya line. Untuk jalan lahan berwarna merah, jadi kita klik-klik di garis warna merah. Nah, bagian jalan udah selesai semua, kemudian kita nyalain dulu layersnya, semua layer, untuk ngecek apakah udah semuanya. Terus kita ganti warna juga untuk ngebedainnya. Kemudian sama untuk sungai lahan juga, sesuai yang ada aja simbolnya. Kita cek kita matiin dulu petanya apakah udah semuanya. Kalau udah semua berarti selesai untuk tahap ini. Tahap selanjutnya kita ke kawasan ke kanan, kemudian buka open attribute table. Setelah itu pilih add field, namanya p_lahan. Untuk type-nya text. Setelah itu klik lahannya sesuai warnanya. Sambil diklik lahannya kita pencet shift juga setiap ngeklik lahannya. Setelah dipilih penggunaan lahannya, kita pencet field calculator, kemudian pencet tanda petik yang warna yang tadi kita pilih itu adalah penggunaan lahan hutan. Di oke, kemudian processing. Kalau sudah selesai semua, nanti terotomatis di fieldnya ada namanya tadi hutan. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan lahan lainnya. Nah, ini semua penggunaan lahan sudah terdata. Kemudian kita pencet kawasan lahan, pilih properties, kemudian pilih simbol logic, kategori, unique value, pilih penggunaan lahan, add all value, warnanya bebas. Nah, udah semua, kita matiin dulu petanya untuk lihat apakah udah semua terdata. Dan udah terdata semua. Tahap selanjutnya kita akan membuat layout. Pilih page, kemudian jangan lupa ganti size-nya jadi A4. Oke, terus kita pencet yang di bawah untuk membuat layoutnya. Nah, setelah itu kita sesuaiin aja dengan ukurannya, serapi-rapinya mungkin. Untuk bagian peta selesai, kemudian kita lanjutkan dengan bagian legenda. Masukkan kembali kotak seperti layout peta. Kemudian ganti warnanya dengan no color, outline-nya warna hitam. Selanjutnya masukin teks. Untuk teksnya kita ganti dengan peta tata guna lahan Kabupaten Jepara. Kemudian disesuaikan saja serapihnya. Selanjutnya kita masukin not raw. Terus di sini saya milih S3 not 4, terus dirapihin aja. Selanjutnya kita masukin scale text yang paling atas, dirapihin lagi. Setelah scale text kita masukin scale bar. Untuk scale barnya juga saya pilih yang ketiga, dirapiin lagi aja. Untuk pembatasnya kita pilih line, dilurusin untuk membatasi bagian-bagian lainnya. Untuk bagian tengah kita masukin legenda, pilih semuanya, kita next aja. Dirapiin aja, pokoknya disesuaiin. Setelah legenda kita masukin identitas diri. Untuk pembagiannya seperti biasa menggunakan line, dilurusin aja pokoknya. Untuk masukin identitas diri kita pilih teks. Yang pertama kita ganti jadi
identitas diri, nama, NIM, kelas. Setelah identitas diri, kita masukin teks lagi, ganti dengan nama universitas, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, dan jurusan Manajemen Resort dan Leisure. Setelah ini kita masukin logo UPI di atas nama universitas. Dirapin aja, pokoknya serapi-rapi. Setelah logo UPI, kita sekarang masukin sumber peta. Peta yang sekarang yang saya dapetin itu dari Bapeda Jawa Tengah. Kemudian kita buat grid di properties. Pilih grid, new grid, kemudian pilih measure grid. Next aja, terus finish. Dan tahap terakhir kita masukin inset dari Kabupaten Jepara. Setelah dimasukin inset, kita pilih line untuk menunjukkan daerah mana yang sedang kita digitasi. Kemudian kita masukin teks dan ganti jadi lokasi Kabupaten Jepara. Setelah semuanya selesai, kita ekspor mapnya. Kemudian namanya kita ganti jadi peta tata lahan. Untuk type-nya bentuk PNG.